Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
منزل الكتاب وأهزل الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد قال ربكم في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan waktu sehingga dengan waktu tersebut kita bisa melaksanakan amal soleh dan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita untuk senantiasa menjadikan amal soleh, menjadikan segala perbuatan-perbuatan yang baik dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana segala perbuatan yang kita lakukan kita persembahkan kepada Allah Tuhan seluruh sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, saya ingin mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua untuk menjadikan takwa sebagai bekal kehidupan kita, sebab siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya, lalu dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim diharapkan bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menjadi seluruh tujuannya. Allah lah yang merupakan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Maka seorang muslim diharamkan untuk bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah boleh saja bersumpah dengan apapun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bawah hukum siapapun, karena Allah adalah Tuhan seluruh sekalian. Allah boleh bersumpah dengan apa saja dengan makhluknya, karena Allah adalah penciptanya, Allah adalah raja di segala raja. Hal yang menarik kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling sering dan juga cukup menarik, cukup populer yang sering kita temukan di dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan waktu sebagai alat sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar, wal fajri wa layalin ashr, demi subuh dan malam-malam yang 10. Sumpah tersebut dilakukan untuk apa? Untuk memberikan sebuah penjelasan tentang kita. Bagaimana tentara Fir'aun, bagaimana kesombongannya manusia. Lalu setelah bersumpah dengan fajar, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah
dengan waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam ketika sudah menutupi. Untuk apa sumpah itu? Untuk meyakinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia di dalam keputusasaan. Hampir sekitar berapa lama? Di dalam riwayat ada yang mengatakan setahun, ada 2 tahun, ada yang paling lambat itu sekitar 40 hari. 40 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu. Yang membuat apa? Yang membuat Rasulullah kayak merasa putus asa. Bahkan Rasulullah hampir pada saat itu Rasulullah saking rindunya kepada wahyu, dia hampir mau membuang dirinya. Lalu di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha, Allah menggunakan waktu duha untuk meyakinkan kepada Rasulullah, untuk meyakinkan kepada kekasihnya bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka. Namun yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sumpah siang sebagai awalan surah di awal surah. Tetapi dia di bagian kedua dari surah, di bagian ayat-ayat yang lain, di bagian pertama sering misalnya wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, demi malam ketika sudah menutupi dan demi siang ketika dia sudah terang benderang. Sumpah tersebut. Nah, dan mungkin kalau kita lihat Allah juga yang paling indah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita adalah sumpah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar. Sumpah tersebut sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Allah menggunakan waktu asar yang dimana mungkin di dalam waktu saat ini yang paling sedikit waktunya, yang paling mepet. Dia berada di antara siang dengan malam. Untuk menjelaskan tentang apa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam keadaan rugi. Keadaan rugi ketika apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mewasiatkan terhadap kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu untuk bersumpah, untuk mengingatkan kepada kita bahwa betapa banyak waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Sekarang di dalam kalender Syamsiah, meskipun tidak ada istilah bahwa ada perbedaan tahun Masehi dan seterusnya, karena penanggalan sistem Hijriah itu baru dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah kita benar-benar harus sadar tentang waktu ini. Apa yang akan kita lakukan dengan waktu tersebut? Rumusannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua manusia, innal insana lafi khusrin, alif lamnya di situ al insannya semua mencakup siapapun. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya siapapun manusia itu pasti akan merasa merugi ketika dia berinteraksi dengan waktu. Satu ilustrasi sederhana kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga dibuka hijabnya dan mereka diberikan nikmat terbesar untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, setiap muslim pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang celaka yang tidak diperkenankan untuk melihat dan memandang Allah Subhanahu. Lalu apa yang terjadi ketika hijab tersebut dibuka? Tidak sengaja dan secara otomatis seluruh
organ yang ada di dalam tubuh kita bersimpuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu. Lalu apa penyesalan yang paling besar ketika umat Islam, ketika orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki kenikmatan tersebut bersujud, terbersih di dalam hatinya, ya Allah, kenapa di dunia saya sangat sedikit waktu saya untuk bersujud. Ini penyesalan ini semua merata kepada manusia. Bahkan Nabi yang sangat dekat kepada Allah sekalipun semuanya menyesal kenapa dia tidak memanfaatkan seluruh waktunya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu. Apatah lagi misalnya kita yang jarang. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesadaran waktu kita berada pada tahun baru dan pada bulan Hijriah kita sekarang berada di bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran saja banyak menyebutkan waktu. Semestinya juga kita harus secara sadar dengan waktu. Kita lihat apakah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan layak untuk mengambil tiap detik waktu yang kita miliki. Anak-anakku, adik-adikku, tolong kita berikan standar di dalam diri kita. Apakah HP, apakah media, konten-konten dan seterusnya itu layak mengambil waktu kita yang berharga di sisi Allah Subhanahu. Apakah kita ketika men-scroll apa segala macam itu layak mengambil waktu kita? Setidaknya ada sebuah standar yang diberikan Rasulullah SAW dan standar inilah yang paling ideal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa radhi." Ini standar idealnya yang kita lakukan. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amtihi fa huwa maghbun. Siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia kecenderungannya merugi. Mudah-mudahan kita tidak masuk di golongan yang ketiga, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Siapa yang harinya lebih jelek hari ini dibandingkan kemarin, maka dialah orang-orang yang terlarang. Ini adalah standarnya. Ayo kita jadikan ini sebagai standar kita di dalam memilih waktu, di dalam memanage dan mengatur waktu kita. Karena kenapa? Karena sangat-sangat banyak hal-hal yang mampu mendistraksi, yang mampu mengambil alih perhatian kita terhadap waktu. Tidak sadar gara-gara HP, gara-gara kita mengusul tiba-tiba habis waktu setengah jam, habis 1 jam, habis 2 jam. Tidak sadar gara-gara main game apa segala macam, tidak sadar ternyata sudah habis waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tidak sadar gara-gara sesuatu yang kurang positif kita bergosip apa segala macam, habis waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita jadikan hadisnya Rasulullah SAW ini sebagai standar. Maka sebaiknya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Paling tidak kita tidak boleh standar yang paling rendah itu kalau sudah sama dengan hari kemarin. Itu standar paling rendah, tidak boleh lagi dilewati batas itu. Karena kalau lebih jelek daripada hari ini, itu termasuk mal'un. Mal'un itu sesuatu yang telah dilaknat, sangat-sangat jelek. Dilaknat, siapa yang laknat? Bisa jadi perumpamaannya begini. Orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ini ada bukti bahwa orang yang berilmu saking disukainya sama seluruh penduduk alam itu, bahkan ikan-ikan dan batu-batu itu mendoakan kepada mereka. Ini penuntut ilmu didoakan. Tetapi kalau orang-orang yang terlaknat, jangan sampai ikan-ikan dan batu-batu juga mendoakan supaya kita mendapatkan hal yang tidak baik.
Nah, jadi setidaknya di dalam kesadaran kita di dalam mengatur waktu ada standar minimal bahwa sudah sangat merugi Miki kalau sama di hari ini dengan hari kemarin, sama bulan ini dengan bulan kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin, itu sudah sangat merugi Miki. Jangan kita ambil standar bahwa lebih jelek daripada tidak. Mari di bulan yang bagus ini, di bulannya Allah, di tahun baru, bulan Januari, kita kembalikan kesadaran kita tentang Allah. Tahun ini, hari ini saya ingin lebih baik, minggu ini saya ingin lebih baik, bulan ini saya ingin lebih baik, tahun ini saya ingin menjadi lebih baik. Lalu tidak lupa kita sisihkan di dalam niat kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa semua sholatku, ibadahku, dan semua amal-amal yang aku lakukan itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah wa qad qala rabbukum bi kitabihi aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma min yaumil jum'ah illa fihi waqtun yustajabu fihi du'a. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Rabbana yassir umurana wa sahhil arzukana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba